Assalamualaikum, halo teman-teman. Selamat datang di channel Ngaji Diri B9. Sebelum kita mulai, aku mau tanya nih. Pernah nggak sih kalian merasa emosi memuncak gara-gara pasangan? Mungkin karena mereka lupa sesuatu yang penting, sibuk banget sama urusan lain, atau ngomong sesuatu yang bikin hati panas. Rasanya tuh pengen marah, tapi di sisi lain juga nggak mau bikin hubungan jadi rusak. Tenang, kalian nggak sendirian. Konflik itu wajar banget kok. Tapi yang bikin beda adalah cara kita mengelola emosi. Di video kali ini, kita bakal kasih tahu kalian 5 langkah sederhana untuk menenangkan diri saat emosi memuncak dengan pasangan. Tips ini tidak cuma bantu kalian jadi lebih tenang, tapi juga bikin hubungan kalian makin harmonis. Mari, langsung aja kita mulai. Langkah pertama, sadari dan kenali emosi Anda. Langkah pertama yang penting banget adalah sadari dan kenali apa yang sebenarnya kalian rasakan. Sering banget saat emosi memuncak kita langsung bereaksi. Marah, ngomel, atau malah diam tapi tetap menyimpan kesal. Nah, coba deh berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri. Sebenarnya aku lagi marah karena apa sih? Apa perasaan di balik marah ini? Kadang marah itu cuman puncak gunung es. Di bawahnya ada rasa kecewa, sedih, atau takut. Contohnya, misalnya, pasangan lupa hari jadi kalian. Marah banget kan? Tapi kalau dipikir lagi, sebenarnya kalian kecewa karena merasa usaha kalian menghargai hubungan ini nggak dibalas. Tips praktis untuk kenali emosi. Pertama, tulis apa yang kalian rasakan. Kadang, menulis bisa bikin kalian lebih jujur sama diri sendiri. Yang kedua, bayangkan kalian lagi curhat ke sahabat. Biasanya kita jadi lebih reflektif saat cerita ke orang lain. Yang ketiga, jawab pertanyaan sederhana seperti, apa yang memicu perasaan ini? Apa ekspektasiku dalam situasi ini? Kenapa ini penting? Karena kalau kita ngerti akar emosi kita bisa ngambil langkah berikutnya dengan lebih bijak. Langkah kedua, jeda dan tarik napas dalam-dalam. Saat emosi memuncak, tubuh kita otomatis masuk ke mode fight or flight. Entah kita langsung menyerang atau memilih menghindar. Padahal ini bikin kita sulit berpikir jernih. Coba lakukan ini. Perma, tarik napas dalam-dalam. Tarik napas lewat hidung selama 4 hitungan. Tahan selama 4 hitungan. Buang napas perlahan lewat mulut selama 6 hitungan. Yang kedua, beri ruang untuk diri sendiri. Katakan ke pasangan, aku butuh waktu sebentar untuk menenangkan diri. Nanti kita bicara lagi, ya? Yang ketiga, ingat, diam itu bukan berarti kalah. Kadang, diam sementara waktu adalah langkah terbaik untuk menghindari reaksi yang bisa memperburuk situasi. Setelah tenang, kalian akan lebih mudah melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas. Langkah ketiga, alihkan fokus Anda sementara waktu. Ketika emosi sedang tinggi, otak kita cenderung fokus hanya pada hal-hal negatif. Itu yang bikin masalah terlihat jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Coba lakukan ini. Pertama, jalan-jalan keluar, lihat pohon, hirup udara segar. Hal kecil ini bisa bikin pikiran lebih ringan. Yang kedua, dengar musik favorit kalian. Pilih lagu yang bikin hati adem. Yang ketiga, pikirkan momen bahagia bersama pasangan. Misalnya, kencan pertama, kejadian lucu, atau hal-hal kecil yang bikin kalian merasa dicintai. Dengan mengalihkan fokus, kalian bisa keluar dari pusaran emosi dan berpikir lebih jernih. Langkah keempat, komunikasikan perasaan dengan cara yang baik. Tapi komunikasi yang baik itu ada caranya. Jangan sampai niatnya menyelesaikan masalah, malah tambah runyam. Tips komunikasi. Pertama, gunakan kalimat aku merasa. Contoh, aku merasa sedih karena aku pikir hari ini penting buat kita. Hindari kalimat seperti kamu tuh selalu lupa, karena ini bisa bikin pasangan defensif. Kedua, pilih waktu yang tepat. Jangan bicara saat emosi masih tinggi. Ketiga, dengarkan pasangan tanpa menyela. Kadang, dengan mendengar saja, masalah sudah setengah jalan selesai. Komunikasi itu tentang mencari solusi bersama, bukan mencari siapa yang salah. Langkah kelima, refleksi dan belajar dari pengalaman.
Setelah situasi mereda, coba ajak pasangan untuk refleksi bersama. Pertama, apa sih yang sebenarnya memicu konflik ini? Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan supaya ini nggak terulang lagi? Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa lebih memahami satu sama lain? Setiap konflik itu kesempatan buat kalian dan pasangan jadi lebih dewasa dan saling memahami. Nah teman-teman, itu tadi 5 langkah sederhana untuk menenangkan diri saat emosi memuncak dengan pasangan. Terakhir, sebagai penutup dan kesimpulan dari ulasan ini, teman-teman, dalam setiap hubungan pasti ada saat-saat di mana emosi memuncak dan konflik terasa sulit dihindari. Tapi, seperti yang kita bahas tadi, yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola emosi itu, bukan sekadar menahannya atau melampiaskannya. Mengambil jeda, memahami perasaan sendiri, berkomunikasi dengan pasangan, dan belajar dari pengalaman, semua itu adalah bentuk cinta. Cinta bukan hanya tentang perasaan hangat dan bahagia, tapi juga tentang usaha untuk terus memahami dan menjaga satu sama lain, bahkan saat keadaan sulit. Teman-teman, pasangan kita bukan musuh yang harus dikalahkan dalam sebuah argumen. Mereka adalah teman seperjalanan, seseorang yang ingin kita rangkul, bahkan ketika kita sedang berada di tengah badai. Ingat, hubungan yang sehat itu bukan hubungan tanpa konflik, tapi hubungan di mana kalian berdua bisa saling belajar, memahami, dan tumbuh bersama. Kalau kalian merasa tips ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian punya pengalaman atau tips lain, tulis di kolom komentar. Cerita kalian bisa banget menginspirasi yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan semoga hubungan kalian selalu penuh cinta dan pengertian. Sampai jumpa di video berikutnya.